Tuhan, pagi hari ini, saudara, ya sekali lagi kita akan belajar bersama-sama tentang firman Tuhan. Dan minggu kedua ini, sebagaimana sudah disampaikan minggu yang lalu, bahwa hari ini kita akan belajar tentang seni bekerja sama. Ya, seni bekerja sama. Ya, oke. Nah, saudara, kita ambil dari kitab Roma pasal 12 ayat 16 sampai ayat yang ke-18, sebetulnya saudara bisa membaca sampai ayat yang ke-20, ya, 21. Tetapi yang kita baca pagi hari ini dari kitab Roma pasal 12 ayat 16 sampai ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Perhatikan kata hidupmu bersama di situ, saudara. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan baca ayat yang ke-16. Firman Tuhan katakan tadi, ya, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Perhatikan kalimat hidupmu bersama. Ini menggambarkan tentang kehidupan yang berada di tengah-tengah komunitas. Ya, karena dikatakan hidupmu bersama artinya kita itu enggak sendirian. Kita itu ada lebih daripada satu. Artinya kita berada dalam kumpulan kelompok orang. Atau dengan bahasa yang sering kita dengar adalah berada dalam komunitas, dalam perkumpulan orang-orang yang percaya. Nah, saudara, kita membutuhkan komunitas yang sehat. Kita membutuhkan komunitas yang sehat. Karena apa, saudara? Karena komunitas yang sehat ini berdampak terhadap pertumbuhan akan kehidupan rohani kita. Jadi, kita sebagai orang-orang percaya, kita nggak bisa hidup tanpa komunitas harusnya, saudara. Ya, sehingga di Alkitab itu dikatakan kawanan apa? Domba Allah. Kalau kawanan ini berarti itu tidak hidup sendiri. Saudara, kenapa domba itu harus masuk dalam kawanan? Dalam domba-domba yang lain. Karena domba itu, saudara, banyak kekurangan, banyak kelemahannya. Sehingga kalau mereka tidak kumpul bersama dengan yang lainnya, itu akan sangat mudah sekali untuk apa, saudara? Diterkam oleh siapa, saudara? Harimau, singa, atau binatang-binatang buas. Kalau saudara lihat dunia binatang, saudara, singa atau harimau itu menerkam bukan pada kelompok yang besar, tapi ketika ada satu binatang yang menyimpang, yang keluar dari apa? Kelompoknya, komunitasnya, maka disitulah, saudara, kesempatan binatang buas itu, singa, harimau, atau apa, serigala, saudara, itu kemudian mengejar, kemudian menerkam dan mencabik-cabik, akhirnya binasa, saudara. Nah, orang Kristen juga harus terlibat dalam komunitas atau masuk dalam komunitas. Tapi bukan sembarangan komunitas, karena hari-hari ini banyak apa, saudara? Komunitas apa? Komunitas bicycle, hobi apa? Sepeda. Ada komunitas kelompok sepeda. Ada lagi komunitas naik gunung. Ada lagi komunitas apa? Ibu-ibu arisan, saudara. Ada lagi komunitas apa? Hasil arisan ini untuk mendandani, ya, wajahnya. Karena ada di Cirebon ini cerita, saudara, ada ibu-ibu ya setiap bulan kumpul komunitas, ya, arisan, hasilnya puluhan juta, tapi hasilnya untuk apa? Mempermak hidungnya supaya lebih pesek, enggak ya, lebih apa? Mancung, saudara. Bibirnya lebih apa?
lebih duer, saudara ya. Ya, pipinya supaya lebih apa? Lebih tebel, ya. Matanya juga supaya lebih apa? Lebih keluar begitu, saudara ya. Akhirnya kayak apa, saudara? Kayak topeng Cirebon, saudara ya. Saudara, banyak komunitas yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu kita harus hati-hati karena komunitas itu akan menentukan bagaimana kita hidup itu, saudara. Kalau komunitas kita masuk dalam komunitas yang suka gosip, saudara, dulunya kita ini nggak pernah gosip, lama-lama apa, saudara? Kita juga akan masuk dalam gaya hidup yang suka gosip. Ya, kalau dulu saudara nggak suka minum karena saudara masuk dalam komunitas orang yang suka minum. Ya kalau minum sampolai sih nggak apa-apa, saudara. Tapi kalau minum bir, minum yang dicampur-campur itu yang banyak meninggal itu, saudara. Ya saudara, ya kita akan rusak, saudara. Oleh karena itu, saudara, kita harus membangun atau masuk dalam komunitas yang sehat. Karena itu akan menentukan pertumbuhan rohani kita juga akan sehat. Kalau kita kumpul dengan kelompok orang-orang yang malas, saudara, yang dulunya padahal kita itu rajin, tapi karena kita masuk dalam kumpulan yang malas, maka lama-lama kita juga akan apa, saudara? Transfer malasnya, saudara. Ya, kalau kita kumpul dengan kelompok orang yang sakit hati, saudara, dulunya hati kita itu baik, kita lapang dada, saudara, sabar dan sebagainya, tapi karena tiap hari kita dicekoki dengan kepahitan, akhirnya, saudara, benar juga ya. Ya, sehingga kita bilang benar juga ya. Akhirnya kita juga ikut apa, saudara? Sakit hati, kepahitan. Jadi kita harus betul-betul mengerti, membangun komunitas yang benar, dan kita bersyukur, saudara, di gereja kita ada komunitas namanya apa? Komsel. Oleh karena itu masuklah komunitas Komsel. Kalau belum, saudara bisa membentuk sendiri, nanti saudara bisa melapor kepada kami. Ya saudara, karena apa? Dalam komunitas Komsel ini yang dibicarakan bukan orang lain, tapi yang dibicarakan apa, saudara? Firman Tuhan. Apalagi sekarang ada MSK, saudara. Jadi difokuskan lebih fokus lagi. Nah saudara, masuklah dalam komunitas semacam ini supaya iman saudara dibangun, dibangkitkan. Dan saya mendengar, saudara, setelah kita masuk dalam MSK, saudara, ada begitu banyak kesaksian yang bahwa mereka semakin mengerti tentang arah tujuan hidup mereka, semakin mengerti tentang kebenaran firman Tuhan yang selama ini masih banyak ragu-ragu, tetapi setelah kita masuk dalam MSK ini, saudara, mereka semakin mengerti apa yang mereka harus lakukan dalam kehidupan sebagai orang percaya. Ya, saudara dikasih Tuhan. Jadi kita harus masuk dalam komunitas yang kita masuk adalah komunitas yang sehat, karena itu akan menentukan pertumbuhan rohani kita yang sehat pula. Karena itu, saudara, kita betul-betul membutuhkan hal itu. Nah, saudara dikasih Tuhan. Berikutnya, saudara. Nah, kalau kita punya komunitas yang sehat, di sana kita bisa menjalin satu kerjasama satu dengan yang lain. Karena sekali lagi, saudara, kalau kita masuk dalam komunitas, tentunya ada sesuatu yang dikerjakan di situ. Kan enggak, saudara? Kan enggak ada dalam kelompok komunitas itu, saudara, ya, seperti orang sekarang ini, saudara ya, di meja makan atau dalam kumpulan apa saja, saudara, mereka sibuk dengan siapa? Dirinya sendiri. Seringkali kalau sama istri saya pergi gitu, saudara, ya lihat sekitar kita itu, kalau kita kan kadang-kadang makan di mana gitu, saudara, itu padahal orangnya itu banyak, saudara, tapi asik, saudara, sepi, saudara. Kenapa? Asik dengan apa? HP masing-masing, senyum sendiri. Senyumnya enggak keras, sudah cuma senyum begitu. Karena lihat apa gitu, sudah. Ya, tapi kita punya sepakatan kalau lagi makan enggak boleh apa? Pegang HP, saudara. Megangnya apa, saudara? Sendok, garpu, saudara, dan buka mulut, saudara. Ya, saudara. Bahkan ditulis di tembok itu sebuah makan, apa itu bahasa Jawanya itu? Ya, di sini kalau makan nggak boleh
megang HP karena kami akan mendengar ceritamu. Saudara, di Solo itu ada tulisan begitu, saudara. Di sini nggak boleh makan, nggak boleh megang HP karena saya ingin mendengar ceritamu, saudara. Saudara, ya orang sibuk dengan diri sendiri enggak. Dalam komunitas orang percaya, saudara, tentunya saudara ada sesuatu yang akan dikerjakan dan untuk itu dibutuhkan apa, saudara? Kerjasama satu dengan yang lainnya. Nah, bagaimana caranya supaya terjadi kerjasama yang baik, saudara? Maka diperlukan ada 3 hal sebagaimana yang kita baca dalam ayat-ayat tadi. Yang pertama, saudara, yaitu kita tidak menganggap diri pandai. Ya. Jadi yang pertama, bagaimana supaya terjadi satu kerjasama yang baik yang akan membangun kehidupan manusia rohani kita, ada kerjasama yang baik satu dengan yang lain, maka syarat yang pertama yang harus kita miliki adalah tidak menganggap diri kita pandai atau diri kita bijak. Kalau terjemahan lain dikatakan supaya kita itu enggak diri bijak, apalagi kalau kita baca dalam kitab Amsal 3 di sana juga ada satu perintah supaya kita tidak menganggap diri kita itu bijak. Saudara, firman Tuhan katakan dalam ayat 16c, dikatakan janganlah menganggap dirimu pandai. Itu yang pertama. Bagaimana supaya terjalin suatu kerjasama yang baik, yang membangun satu dengan lain adalah tidak menganggap diri kita pandai. Nah, saudara, relasi yang harmonis merupakan hasil kesesuaian satu dengan yang lain. Kata kesesuaian itu artinya itu sepaham, sepakat. Memang kalau saudara membaca dalam terjemahan-terjemahan yang lain itu ya banyak dipakai di sana kata sehati sepikir itu sepaham, ya, sepaham. Ya. Jadi relasi atau komunitas yang harmonis itu merupakan hasil dari kesesuaian atau kesepahaman satu dengan yang lain. Termasuk hal ini bisa menempatkan diri di tengah-tengah komunitas itu. Jadi kesepahaman, membangun satu kesepahaman, satu pengertian, satu visi misi yang sama. Dan memang saudara, ini bukan sesuatu yang mudah. Karena dalam komunitas itu banyak apa, saudara? Macam orangnya, baik tingkat pendidikannya, tingkat sosialnya, tingkat apalah saudara, ya. Semakin banyak orang, semakin banyak apa, saudara? Perbedaan yang ada. Tetapi untuk kita bisa menjalin satu kerja yang sama, saudara, maka perlu dibangun satu kesepahaman, kesepakatan. Yang Alkitab katakan tadi, sehati sepikir. Dan untuk menjadi sehati sepikir ini nggak bisa dipaksakan. Tapi mengapa bisa terjadi itu? Kalau setiap orang percaya itu mau tunduk di bawah otoritas firman Tuhan. Jadi setiap pribadi itu mau menundukkan diri di bawah otoritas firman Tuhan, maka itu akan bisa terjadi satu kesepahaman atau kesepakatan. Atau sehati sepikir, karena sekali lagi tadi saudara, 10 kepala ya 10 apa saudara? 10 ide, 10 pikiran. Nah dari yang 10 ini bagaimana supaya menjadi satu saudara? Supaya terjadi kerjasama. Nah saudara, untuk itu setiap kepala ini harus menundukkan diri di bawah otoritas firman Tuhan. Bukan di bawah otoritas diri kita sendiri. Sebab apa saudara? Sebab kalau enggak saudara, maka sekali lagi orang yang merasa pandai tadi, orang yang merasa bijak, itu biasanya dia akan ingin selalu apa saudara? Didengar dan dituruti, karena merasa pandai. Dari 10 orang itu merasa pandai sendiri. Sehingga kalau ini kita nggak mau menundukkan diri saudara, maka saudara maunya didengar bukan mendengar. Maunya diterima bukan menerima. Jadi akhirnya tidak terjadi apa? Kerjasama. Karena apa? Karena merasa yang lain nggak dibutuhkan. Yang lain itu hanya pelengkap pendiri. Saudara,
yaitu untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri tadi. Tetapi supaya terjadi satu relasi atau hubungan atau komunitas yang harmonis, yang bisa kerjasama dengan baik, maka diperlukan satu sikap untuk pendudukan diri di bawah otoritas firman Tuhan, siapapun kita. Baik yang bergelar S2, S3, S4, ya S3 itu ya, yang itu SD itu. Ya. Itu bisa bergandengan tangan, bisa kerjasama. Tapi kalau enggak, wah saudara, merasa lulusan luar negeri, wah saya yang paling hebat. Ya, saudara, padahal di sana mungkin sekolahnya juga saudara? Ya, enggak benar. Ya gelarnya itu gelar membeli, mungkin sudah di Indonesia itu kan banyak gelar bisa dibeli, saudara ya. Saya punya teman, ya doktor, saudara. Tapi, wah kadang-kadang saya aja yang STH aja, yang paling rendah aja kadang-kadang itu malu, saudara. Ya memasang gelar itu malu. Ya apalagi kalau sudah kumpul dengan doktor-doktor itu, ada, saudara. Ya, saudara, kenapa? Masih jauh daripada sempurna, masih jauh daripada yang saya pikirkan, saudara. Nah, saudara dikasih Tuhan. Jadi, dengan relasi yang harmonis merupakan hasil kesesuaian atau kesepakatan tadi, dan untuk itu dibutuhkan satu kerendahan hati, yaitu menundukkan diri di bawah otoritas kebenaran firman Tuhan. Baru akan bisa terjadi satu saudara? Kerjasama yang baik, yang tidak akan melihat latar belakang kita itu sebagai seorang saudara. Ya, kalau enggak, maka tidak mungkin akan bisa terjadi kerjasama, saudara. Nah, salah satu tindakan yang kita ambil adalah dengan tidak menganggap diri kita lebih pandai dari yang lain. Nah, kenapa kita harus mengambil sikap semacam ini, saudara? Karena sikap ini akan menghindarkan kita dari kesombongan. Seperti saya katakan tadi, saudara. Kalau kita merasa diri pandai dari yang lain, pasti, saudara, itu akan muncul satu kesombongan. Kenapa? Pasti akan menganggap orang lain tidak sehebat kita, tidak sepandai kita, tidak sekuat kita. Sehingga kita akan meremehkan yang lainnya. Nah, kalau ini yang terjadi, jangan berharap kita bisa mencapai satu kerjasama yang baik. Dan untuk itu dibutuhkan satu kerendahan hati. Saudara, kita tidak boleh sombong, tetapi kerendahan hati. Dan untuk menjadi rendah hati itu, sekali lagi dibutuhkan ketundukan terhadap otoritas firman Tuhan. Sehingga akhirnya, saudara, kita tetap bisa bekerja sama satu dengan yang lain. Pokoknya kalau dalam komunitas itu, ada satu yang sombong, saudara, pasti, saudara, itu akan merusak. Ya, akan merusak komunitas yang sudah berjalan dengan baik. Oleh karena itu kita harus betul-betul, ya saudara, berhati-hati dalam hal ini. Supaya kehadiran kita tidak menjadi sesuatu yang memperburuk situasi. Tapi kita berdoa supaya kehadiran kita dimanapun komunitas itu akan membangun, saudara, akan memperbarui, memperbaiki, bukan justru merusak, saudara. Karena apa? Mungkin karena kita datang dengan tadi, kesombongan kita. Dengan keangkuhan kita, dengan kemampuan kita yang seolah-olah, saudara, hanya diri kita yang bisa melakukan, yang lainnya enggak bisa. Sehingga pada waktunya itu, pada sebelumnya kehadiran kelompok itu, kehadiran kita tenang, baik, saudara, tapi dengan kehadiran kita akhirnya menjadi sesuatu yang akhirnya rusak. Oleh karena itu yang pertama yang harus kita miliki dalam kehidupan kita, bagaimana supaya kita punya komunitas yang baik, yang di dalamnya bisa terjadi kerjasama yang baik, yaitu, saudara, jangan kita menganggap diri kita pandai atau bijak, saudara. Karena apa? Kalau kita merasa diri kita pandai dan bijak, maka yang menjadi Tuhan kita itu siapa, saudara? Diri kita sendiri. Kita nggak butuh Tuhan lagi. Dan firman Tuhan dalam kitab Amsal tadi pasal 3 ayat 5 sampai 7, kalau saudara baca nanti di sana, saudara, maka dikatakan di sana bahwa janganlah kita mengandalkan pengertian kita sendiri, tapi percayalah dan andalkanlah kepada siapa?
Tuhan, jangan menganggap diri kita bijak, diakhiri kata itu dalam kitab Amsal itu, saudara. Karena apa? Kalau kita merasa hal itu, maka kita akan menganggap diri kita itu yang paling benar. Akhirnya kita nggak butuh Tuhan, nggak perlu Tuhan. Dan kalau kita nggak perlu Tuhan, saudara, nggak butuh Tuhan lagi, pasti, saudara, hasilnya itu bukan baik, tapi justru akan menghancurkan kehidupan komunitas itu atau diri kita sendiri, saudara. Oleh karena itu, mari kita belajar yang pertama. Jangan menganggap diri kita pandai. Kalau kita ingin komunitas atau kelompok kita bisa tetap bekerja sama dengan baik. Yang kedua, yaitu saudara tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 17 dikatakan di sana, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Perhatikan baik-baik kalimat ini, saudara. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Hal yang kedua, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau kejahatan dibalas kejahatan itu sudah apa, saudara? Sudah apa? Sudah biasa, umum, saudara. Ya, itu sudah umum, itu enggak ada rahasia lagi, saudara. Jahat diganti dengan kejahatan itu sudah umum dan kita lihat hari-hari ini. Ya. Ini lagi heboh sekali, saudara, ya. Ya. Jadi saya enggak perlu cerita, saudara, mendengar sendiri. Karena apa? Semua televisi, ya, media menayangkan itu semua. Ya, saudara. Tetapi saudara, yang luar biasa dan di luar kebiasaan adalah apa, saudara? Membalas kejahatan dengan apa? Dengan kebaikan. Ya, itu baru hal yang luar biasa, saudara. Dan di luar kebiasaan. Dan Tuhan menghadapkan kita dua pilihan itu. Kita mau milih kejahatan dengan kejahatan atau kejahatan dibalas dengan kebaikan. Tetapi firman Tuhan dengan jelas dan tegas katakan bahwa kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi membalas kejahatan, mengalahkan kejahatan dengan apa? Kebaikan. Nanti kita akan lihat contohnya apa sih, saudara. Dan kejahatan ini bukan hanya kepada seiman, tapi dikatakan kepada siapa? Semua orang. Semua orang itu berarti bukan hanya saudara, kepada orang yang baik kepada kita. Baru kita membalas kejahatan dengan apa? Kebaikan. Bukan, saudara. Semua orang, termasuk orang yang menyakiti hati kita, orang yang melukai kita, orang yang merugikan kita. Tugas yang diperintahkan Tuhan kepada kita supaya terjadi komunitas, tetap memelihara komunitas dan komunitas ada di dalamnya bisa kerjasamanya itu tidak membalas semuanya itu dengan kejahatan, tapi dibalas dengan kebaikan. Kalau saudara membaca ayat selanjutnya dikatakan, ya supaya buktinya apa, saudara? Yaitu kalau musuh kita atau orang yang menyakiti kita lapar, kita disuruh apa, saudara? Memberi makan. Ketika mereka haus, disuruh apa, saudara? Enak aja. Itu dunia. Tapi Tuhan mau supaya kita, saudara, tidak melakukan itu, saudara. Kalau enggak, saudara, apa bedanya dengan dunia ini, saudara? Memang itu sulit, memang itu tidak mudah. Tapi justru itulah yang Tuhan mau supaya kita apa, saudara? Lakukan supaya komunitas atau kerjasama yang kita ingin bangun di dalamnya itu tetap bisa apa, saudara? Tetap bisa berjalan dan bisa semakin baik. Ya, jadi janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, untuk itu kerelaan kita untuk tetap merespon positif atas apa yang jahat akan membuat komunitas kita terhindar dari kehidupan dalam perseteruan, saudara. Ya. Oh, sorry. Ya, jadi dalam komunitas perjalanan membangun hubungan tidak selalu berjalan dengan mulus. Dan itu memang, saudara, ini harus kita pahami dengan baik. Ya.
dalam komunitas, dalam perjalanan waktu, di dalam membangun hubungan satu dengan lain itu, tidak selalu berjalan dengan mulus. Terkadang ada konflik yang harus dihadapi. Bahkan ada di antara anggota yang mungkin berlaku tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kebersamaan itu. Artinya mau hidup maunya sendiri. Ya. Saudara, ini kadang-kadang memang tidak bisa dihindari. Karena sekali lagi, saya bilang tadi, 10 kepala, 10 pikiran. Nah seringkali, saudara, disitulah adu argumentasi. Nah kalau tidak bisa menguasai satu dengan lainnya, tidak bisa menguasai diri satu dengan lainnya, maka terjadilah apa saudara? Ya adu mulut, akhirnya ada konflik. Ya, ada konflik. Oleh karena itu saudara, ya kita harus belajar untuk apa? Untuk tadi membalas kejahatan bukan dengan kejahatan tapi dengan kebaikan. Kita mungkin bisa berterpancing untuk membalasnya dengan hal yang negatif juga. Tetapi firman Tuhan yang kita baca hari ini mengajar kepada kita supaya kita ini ya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan melainkan dengan kebaikan. Kenapa kita harus membalas dengan kebaikan, saudara? Itu memberikan kesempatan kepada orang itu untuk apa, saudara? Untuk buat ada istilahnya ya kita menimbun apa? Bara api dalam kepala orang itu. Ya, orang dikasih kebaikan sampai orang itu merasakan kebaikan dari Allah itu, dari kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita. Sampai akhirnya orang itu bertobat, saudara, dan percaya kepada Tuhan. Kan ada, saudara, semacam itu. Orang ya dijahati, tapi nggak balik kejahatan, tapi justru baik sekali sampai orang itu heran-heran. Kenapa ya orang ini dilakukan begitu kok tetap baik ya? Akhirnya, saudara, orang itu mencari rahasianya, apa rahasianya membuat dia begitu? Dan akhirnya dia percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu saudara, ya yang kedua, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Kalau kita ingin tetap membangun kerjasama yang baik, saudara, balas dengan kebaikan, Yang ketiga dan terakhir, tidak hidup dalam perseteruan. Firman Tuhan katakan sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ya. Dengan semua orang. Hidup dalam perdamaian. Bukan hidup dalam permusuhan. Bukan hidup dalam kebencian, tapi hidup dalam perdamaian. Dan firman Tuhan dengan jelas katakan di situ. Ya. Apapun alasannya, kita diharapkan untuk tetap hidup dalam perdamaian, bukan permusuhan. Karena apa, saudara? Karena dengan perdamaian itu, sekali lagi itu akan bisa memelihara dan semakin memperkuat, mempererat kerjasama yang baik, saudara. Tapi permusuhan, kebencian itu akan menghancurkan komunitas dan kerjasama itu sendiri. Dan untuk itu kerelaan kita untuk tetap merespon positif atas apa yang jahat akan membuat komunitas kita terhindar dari kehidupan dalam perseteruan. Karena jika perseteruan tidak segera diselesaikan, saudara, komunitas itu menjadi semakin tidak nyaman dan tidak sehat untuk tempat kita bertumbuh secara rohani. Jadi ya segera, saudara, kalau ada masalah, ada persoalan, jangan disimpan, akhirnya menjadi kepahitan. Tapi segeralah selesaikan semuanya itu supaya saudara, ya komunitas kita atau saudara kerjasama yang kita bangun itu tetap bisa terjaga dengan baik. Ya, tetapi kalau enggak segera diselesaikan dan penyelesaian saling mengampuni, saling memaafkan, saling mengasihi, maka saudara itu menjadi benih. Ya, benih-benih akan menghancurkan dan merusak komunitas atau kerjasama itu sendiri, saudara. Selain itu tentu saja kita bisa tetap sehati untuk membangun kerjasama dan melakukan pelayanan atas apa yang Tuhan percayakan. Jadi dengan cara ini kita akan bisa terus membangun kerjasama yang baik. Kalau tiga hal ini kita miliki dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, tentunya saudara kita tidak ingin ya kehidupan komunitas kita atau persekutuan kita terpecah belah. Dan itu bisa kita hindari kalau tadi
Saudara, 3 hal itu kita lakukan dalam kehidupan kita, supaya kita terus membahu-membahu, saudara, kerjasama, apalagi oleh anugerah Tuhan, kita sebentar lagi, saudara, ya kita akan merenovasi tempat ini. Karena apa, saudara? Apa yang dibutuhkan untuk bisa merubah tempat ini, kita sudah dapatkan, saudara. Ya, jadi ini kabar hari ini dalam Komsel mungkin sudah, tapi kalau untuk saudara, ya belum. Tapi saudara kita semua, kita bersyukur bahwa kita sudah siap untuk melakukan hal itu. Karena apa? Kita sudah memegang, saudara, itu. Ya, Tuhan berkati kita semua, amin, saudara. Oleh karena itu jangan menyerah untuk tidak berdoa, saudara. Berdoalah, saudara, supaya dalam waktu dekat, ya, kita bisa membangun tempat ini menjadi tempat yang lebih baik, sehingga kita lebih leluasa untuk melakukan segala aktivitas kita dengan baik. Tuhan memberkati. Mari kita akan tunduk kepala dan kita akan berdoa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada pagi hari ini, untuk kami kembali mendengar sebagian daripada firman-Mu. Tuhan, kami mau belajar bagaimana kami membangun komunitas yang sehat, yang baik, yang membuat kami bertumbuh bersama-sama dalam pengenalan kami akan Tuhan, kehidupan rohani kami kepada Tuhan, dan juga kami bisa membangun kerjasama yang baik satu dengan lain, sehingga dari hasil kerjasama yang baik, komunitas yang baik, yang sehat, akan menghasilkan perkara-perkara yang baik dari Tuhan. Oleh karena itu kami minta Tuhan, tolonglah supaya kami memiliki kerendahan hati untuk tidak menganggap diri kami orang yang pandai, yang bijak, yang lebih daripada yang lain, tetapi kami belajar untuk bisa menerima keberadaan satu dengan yang lain, supaya komunitas dan kerjasama kami bisa tetap terjalin dengan baik. Dan juga tolonglah kami supaya kami tidak membalas kejahatan dan kejahatan, karena seringkali kami tidak bisa menghindari konflik atau masalah dalam komunitas atau kelompok di mana kami membangun kerjasama itu, Tuhan. Karena ada perbedaan-perbedaan satu dengan lain, tetapi bila semua perbedaan itu bukan menjadi alasan untuk kami tidak bisa menerima keberadaan satu dengan lain, justru perbedaan itulah yang menolong kami seharusnya untuk melengkapi satu dengan lain. Tuhan, kami yang kuat boleh melengkapi yang lemah, kami yang sudah dewasa rohani, kami boleh melengkapi dan menolong orang-orang saudara kami yang kurang rohani, sehingga di dalam kelompok komunitas kami boleh bertumbuh bersama dan kami bisa bekerja sama dengan baik, sehingga kami percaya, Tuhan, kami dapat melakukan perkara-perkara yang besar karena di dalamnya ada Tuhan yang memerintah di dalam komunitas kami, kelompok kami. Tuhan, tolong gereja kami, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Demikian juga tolonglah kami supaya kami tidak, Tuhan, membangun perseteruan satu dengan lain, tapi kami boleh, Tuhan, hidup di dalam damai sejahtera, karena itu yang Tuhan perintahkan kepada kami, Tuhan. Karena damai sejahtera itu adalah salah satu ciri daripada umat Tuhan yang ingin untuk kami boleh menghasilkan buah-buah yang mempermuliakan nama Tuhan. Tolonglah kami supaya melalui 3 hal ini, kami di tempat ini, di gereja kami, di Komsel maupun dimanapun kami melakukan, Tuhan, persekutuan ibadah kami, komunitas kami, gereja kami ini, Tuhan, tetap bisa terjaga dengan baik. Tuhan, tolonglah kami, karena ada begitu banyak upaya-upaya untuk menghancurkan, memisahkan satu dengan lainnya, merusak persekutuan kami, gereja kami. Tuhan, tolonglah supaya Engkau memberikan kami hikmat daripada Tuhan, untuk kami dapat berjaga-jaga supaya melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kami bisa menghidupi dan menjalaninya, sehingga Tuhan, gereja kami tetap kuat di dalam Engkau. Terima kasih banyak, Bapa. Terima kasih. Kami serahkan sepenuhnya, Tuhan, seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini, baik melalui onsite maupun online, dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau lawat mereka, Engkau berkati mereka, supaya dalam kehidupan rumah tangga mereka, pekerjaan usaha mereka, tetap terjaga kerjasama yang baik di antara mereka. Sehingga Tuhan, apapun mereka kerjakan, karena ada satu keharmonisan satu dengan lain, ada satu relasi yang baik satu dengan lain, ada komunitas yang sehat satu dengan lainnya, Tuhan akan menghasilkan perkara-perkara yang baik di dalam kehidupan keluarga mereka, usaha pekerjaan dan kehidupan mereka. Engkau berkati mereka semuanya, Tuhan. Terima kasih banyak, Bapa. Terima kasih. Demi juga yang menyerahkan untuk seluruh hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pekerjaan-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau mengingat mereka, Engkau mengangkat mereka, Engkau melengkapi mereka, supaya ke depan pelayanan mereka semakin Engkau pakai untuk menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan, menjadi berkat bagi jemaat yang Tuhan percayakan bagi kami di tempat ini. Dengan juga kami menyerahkan setiap saudara kami yang berulang tahun sepanjang minggu
minggu ini. Tuhan, tolong Engkau sendiri yang telah menghadirkan mereka di tengah-tengah kami, yang telah menyelamatkan mereka. Tuhan juga yang terus akan menopang mereka. Tuhan terus akan menolong mereka. Tuhan terus akan memberkati mereka, menyertai mereka, sehingga seluruh kegiatan, aktivitas kehidupan mereka tidak lepas dari kasih karunia daripada Tuhan, sehingga kehidupan mereka adalah kehidupan yang menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, demikian juga Engkau memberkati setiap jemaat Tuhan yang pada saat ini mereka membawa persembahan mereka ke rumah Tuhan. Berapapun besarnya Tuhan, bila mereka melakukan dengan ketulusan hati dan penuh dengan sukacita dan sukarela Tuhan, sehingga itu yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan kami percaya Engkau akan menyediakan benih lebih besar lagi bagi mereka, sehingga mereka akan menabur dan mereka akan menuai daripada Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Engkau berkati juga untuk seluruh keberadaan bangsa kami di negeri kami ini Tuhan. Engkau berkati para pemimpin bangsa kami dari tingkat pusat sampai daerah. Karuniakan hikmat daripada Tuhan supaya mereka semua dapat memimpin dan mengelola negara ini, kota kami, negeri kami dengan baik dan benar. Sehingga Tuhan, di tengah-tengah situasi yang sangat sulit ini, pemerintah kami dapat mengambil satu kebijakan-kebijakan yang tepat, yang benar, sehingga kami masyarakat di negeri kami ini dari Sabang sampai Merauke tetap terpelihara dengan baik. Terima kasih banyak Bapak, berikan kekuatan kesehatan daripada Tuhan, supaya mereka dapat mengerjakan dan melakukan tugas-tugas mereka dengan baik Tuhan. Terima kasih Engkau berkati pemilu 2024 Tuhan, berkati KPU, Bawaslu, dan Engkau berkati partai-partai yang telah mendaftarkan diri peserta pemilu dan juga calon-calon pemimpin bagi bangsa kami tahun 2024. Tuhan sendiri akan menetapkan dan menentukannya, dan tolong bagi kami semua seluruh masyarakat di negeri kami ini, karuniakan hikmat supaya kami dapat memilih para pemimpin yang betul-betul mereka mengasihi bangsa ini, bukan hanya mencari keuntungan untuk diri sendiri. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Inilah doa kami yang kami naikkan kepadamu pada pagi hari ini. Dan sebentar kami akan pulang Tuhan, kami akan meninggalkan tempat ini, kami berpisah satu dengan lainnya. Oleh karena itu kami membutuhkan berkat-Mu Tuhan. Oleh karena itu saudara, mari kita akan meninggalkan tempat ini dan pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan kekuatan Allah Roh Kudus menyertai kita semua pada hari ini dengan berlimpahnya sampai selama-lamanya. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan atas seluruh bumi. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya.